Horas Indonesia, kami beruntung kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat kami. Ini motivator, tapi belakangan juga memilih satu pilihan yang ya menurut saya dahsyat, dia menjadi ketua tim relawan tim Prabowo Gibran. Karena memang sebagai motivator dia sebanyak menulis tentang di atas garis, orang-orang yang di atas garis, pembawa inspirasi bagi Sabam Silaban, teman saya. Horas Le. Horas Lego, horas. Le, terima kasih sudah berkenan. Ini kantor markas lain juga menjadi tim relawan. Iya. Terima kasih. Dalam masa Pilpres ini Ya. kita jadikan markas juga. Oke. Kan lain motivator dan banyak juga mengajar. Kenapa memilih menjadi ketua tim relawan Prabowo Gibran? Wah, terima Tim kasih. garis ya, tim garis. Tim garis Prabowo Gibran. Oke, baik. Nah, jadi terima kasih nih Bang Hojot atas waktunya dan bincang-bincangnya. Nggak nyangka ini sampai disorot dengan kamera-kamera. So thank you. Nah, jadi yang pertama bahwa bukan sudah waktunya, tapi memang harus kita memberi diri untuk politik sebagai salah satu jalur untuk membangun dan memperbaiki bangsa. Itu sih yang pertama. Lalu kalau Lai Hojot nanya kenapa Prabowo, dari 2 tahun lalu memang sudah kita diskusikan dengan beberapa teman, beberapa trainer, motivator yang memberi dirinya lah untuk dalam dunia pengembangan SDM. Siapa sih yang mau kita dorong, kita dukung gitu ya. Kalau kita diberi waktu atau kesempatan, siapa sih yang kita dukung gitu. Jadi dari beberapa calon yang sudah banyak itu nama beredar, ada kan waktu itu mulai dari Pak Airlangga, Prabowo, Ganjar, lalu termasuk Caimin, Sandiaga Uno, siapa lagi, Erick Thohir, banyak ya nama ya. Dan ternyata dari semua itu mengerucut, kita melihat ada 3 nama sebenarnya awalnya. Satu itu adalah Pak Airlangga, yang kedua itu adalah Pak Luhut, ya. Yang ketiga itu Pak Prabowo gitu. Tapi memang bertepatan 3 orang yang Lai sebutkan itu satu garis juga ini. Oh, satu garis ya. Maksudnya Pak Prabowo, Pak Luhut, dan Pak Airlangga ya. Satu garis itu. Ya, ya mungkin mereka kan lebih tokoh dan lebih tentu udah lebih matang dalam dunia perpolitikan. Ada juga orang yang bilang sih, wah jangan-jangan gara-gara tim garis nih, makanya Pak Airlangga dan Pak Prabowo tim gitu. Enggak juga lah ya kan. Mereka udah hebat-hebat pasti kan, udah punya rancangan-rancangan besar lah terhadap bangsa ini gitu. Jadi kenapa Pak Prabowo? Satu lagi. Jadi bukan sedang mengatakan pilih nomor 2, bukan. Tapi minimal ada 2. Yang pertama itu, tim garis itu sebenarnya kepanjangan dari tulus, ikhlas, melayani. Jadi bukan sekedar tim, bukan grup, tapi tulus, ikhlas, melayani. Kenapa? Karena kita melihat Pak Prabowo ini seorang pribadi, seorang sosok yang tulus, ikhlas, dan melayani gitu. Kenapa tulus? Banyaklah perspektifnya, nggak cukup mungkin nanti kita membahas itu dalam waktu yang singkat ini. Tapi teman-teman boleh dicari deh di Google, di YouTube, di mana-mana. Bahwa dia orang yang tulus. Pujian terhadap hinaan jauh lebih banyak hinaan, jauh terlalu banyak hal-hal yang negatif yang disodorkan kepada beliau. Tetapi dia tulus menerimanya. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ada banyak track record yang dia lakukan membantu orang lain yang tidak diekspos. Oke. Nah, ada istilah gini, Lai Hojot. Kalau dalam politik itu diberi tangan kanan, tangan kiri harus ngabarin. Itu kan bisa ditangkap ya. Itu dalam politik. Tapi orang yang ikhlas itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu katanya. Ya Pak Prabowo menurut saya di situ poinnya. Gitu. Baik, Le. Saya ingat persis dan tonton di YouTube ketika semua ketua-ketua dari relawan Prabowo Gibran itu dikumpulkan di Menteng waktu itu saya ingat, dan pencalonan dari khususnya Prabowo dan Gibran itu kan banyak
jadi pro kontra, kita sebut pro kontra, karena tidak sedikit orang yang mencela cara yang dilakukan itu, dianggap itu ya dari sisi hukum itu dianggap tidak masalah. 10 tahun dibuatlah syarat untuk ya tidak persis seperti yang melanggar, tapi ada dasar untuk juga memberi ruang untuk memudahkan, memuluskan, dan ya kita sebutlah itu karpet merah untuk Gibran. Oke, gini, jadi memang ada yang disebut nasib, ada yang disebut takdir. Oke. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa Mas Gibran itu takdirnya adalah anak presiden, bahwa AHY itu adalah takdirnya anak presiden. Lalu saya takdirnya bukan anak dari salah satu itu, gitu. Nah, dalam perjalanannya ada perbincangan antara etika. Ini sebenarnya adalah sebuah diskursus yang nggak akan tuntas, karena soal etika ini kan pandangan saya dengan pandangan lain pasti akan berbeda, tidak ada cunnya 100%. Nah, kalau saya melihat sejauh ini, apakah mereka beretika? Menurut saya beretika. Karena nanti kalau kita korek-korek lagi lawan-lawan politik yang lain, di versi-versi lain, ya tentu ada hal yang harus kita perdebatkan lagi, gitu. Tidak ada manusia sempurna ya. Iya, satu. Yang kedua, soal persidangan norma ini kan bukan hal pertama lagi diadakan di MK. Misalnya zaman Bu Mega dulu mau capres, ada kan perbincangan. Nah, nanti boleh kita review lah itu kemudian waktu. Nah, di soal-soal lain pun banyak gitu. Bahkan setelah Pilpres pun ada hal yang disidangkan di MK. Kira-kira gitu kan? Menurut rakyat udah menang si A. Tapi begitu di MK, keputusannya mutlak kan? Karena yang dibahas di sana adalah salah satunya etika kemarin. Nah, kalau misalnya, bukan norma maksud saya, norma. Jadi kalau misalnya dikatakan Mas Gibran melanggar, menurut si A, jangan janji. Kalau Anda mendukung si Gibran dari awal, masih sama nggak pernyataan Anda? Barangkali enggak gitu. Kenapa? Karena di situ ada rasa. Kalau rasa kan manis, pahit, ya enggak. Ini pahit benar. Tapi buat saya nggak terlalu pahit. Kopi ini yang aku suka gitu. Tapi bagi orang lain, aku nggak suka ini terlalu pahit. Karena dia rasa. Tapi kalau menjadi cawapres, capres, ada dasarnya, ada hukum yang menaunginya, itu POM gitu. Misalnya kadar gulanya sekian persen. Jadi ada takarannya, kira-kira itu menurut saya. Jadi saya ulangi bahwa menurut persepsi saya tidak ada etika yang dilanggar. Oke. Gitu. Gibran sebagai calon wakil presiden kemarin juga berdebat di KPU bersama dengan 2 wakil calon yang lain. Menurut Lae, sebagai anak muda, belum usia 40 tahun, apa yang kita banggakan dari dia? Wow, ada 3. Yang pertama, saya melihat bahwa dia keren. Keren itu dari 3 hal. Yang pertama, isi atau konten yang disampaikan itu benar-benar ada. Bernas, ya. Yang kedua adalah penjelasannya. Penjelasannya itu tidak bertele-tele, mengena kesasaran, terbukti dari penggunaan waktu itu. Dia bagaikan dosen yang udah puluhan tahun menurut saya mengajar. Saya jadi teringat seorang dosen yang sangat-sangat jago ngajar. Dia ngomong, tiba-tiba selamat siang, pas 60 menit. Wah, ini saya teringat dosen itu gitu. Jadi karena penyampaiannya, penjelasannya akurat. Yang ketiga dari kata keren itu, dia ketika ditanya juga memberi jawaban tidak bertele-tele, konkret gitu. Jadi itu yang pertama keren. Yang kedua optimis. Coba deh, nanti kita ulang di YouTube atau di media-media. Matanya itu, sorot matanya itu jauh ke depan, seperti memberi signal ke kita, jadikan lompatan jauh ke depan, ya. Lalu ada ajakan. Yang terakhir, inspiring menurut saya, untuk anak muda. Saya aja yang lebih tua dari dia, wow, keren. Kalau kita pelajari, semua proses orang berhasil itu kan mengalami ada kegigihan di sana, ada kesabaran di sana, dan konsistensi. Ya, betul. Kalau kita tarik dari sisi secara pandang positif,
Itu yang ditunjukkan oleh Prabowo. Ya. Berkali-kali dia berjuang menjadi calon pemimpin di bangsa ini. Pernah menjadi calon wakil, 2 kali menjadi calon presiden, belum berhasil. Tapi terus sampai sekarang. Ini keempat kali beliau menjadi calon presiden kembali. Ini sepertinya nggak tahu. Kita tidak tahu takdir dan nasib ini kan. Tapi sepertinya juga dari penglihatan kasat mata kan banyak yang berpihak. Termasuk orang-orang Batak yang dulu Tidak berpihak. tidak berpihak, sekarang sepertinya berpihak. Oke. Entah angin apa yang berubah. Apa yang layak pelajari dari sisi kemampuan, konsistensi, kesabaran dari Prabowo. Oke. Tim garis Prabowo Gibran itu tulus, ikhlas melayani gerakan RI 1. Itu dari sisi nama. Lalu tagline-nya kita itu bergerak, menang. 3 kali bergeraknya. Kenapa? Karena Prabowo itu cawapres sekali, belum takdirnya capres, dan kita yakinkan yang ini menang, gitu. Nah, yang satu hal yang kita pelajari dan saya mendukung sangat serius tentang Pak Prabowo ini adalah, Laiku, ini boleh digarisbawahi nanti, ini yang mau kita ajarkan kepada generasi penerus bahwa bermimpilah, bercita-citalah sampai ajal memanggil. Jadi kalau ditanya sampai kapan Anda berhenti bermimpi, sampai napasmu nggak ada lagi. Kira-kira gitu. Jadi hari ini saya belum jadi orang baik, saya mau bertumbuh jadi orang baik. Besok masih gagal, coba lagi. Besok masih gagal, sampai kapan? Ya sampai nggak ada lagi napas dalam raga saya gitu. Nah, bukankah ini yang kita inginkan bagi generasi penerus kita? Dan itu sedang diteladankan oleh Pak Prabowo. Wow, amazing tuh, Le, menurut saya. Le, saya lihat ada buku Prabowo 2 di situ. Satu barangkali dua-duanya saya udah milikin. Ini yang di bawah saya sama persis, sebenarnya sama. Persis sudah pernah baca dan beli sendiri. Oke. Kalau lain mungkin dapat dari beliau. ini pandangan strategis Bapak Prabowo. Mungkin karena sebagai pendukung tim relawan, ketua tim relawan, apa gagasan dari Prabowo menurut Lai yang bernas untuk bangsa ini? Sebetulnya sederhana sekali, bahwa menurut buku yang dituliskan Pak Prabowo ini adalah realita kita secara alam, secara kodrat itu melimpah ruah. Itu fakta kan? Bahwa kita kaya raya, baik manusianya maupun alamnya. Tapi fakta yang menyedihkan, semua kekayaan ini tidak berimbas ke dalam kesejahteraan kita. Kenapa? Karena lebih banyak dinikmati asing. Dalam artian hasil-hasil alam dan lain-lain. Nah, Pak Prabowo mengajak lewat buku ini bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu bisa sangat sejahtera, mulai dari pendapatan per kapita yang tinggi, dari pendidikan yang oke, nutrisi, makanan, dan gizi yang bisa dikonsumsi, di garis bawah ya, anak-anak pelajar Indonesia maksudnya. Bukan rakyat Indonesia yang makan semua ya. Jadi visi misinya Pak Prabowo itu memberi makan itu buat anak-anak pelajar, gitu ya. Nah, jadi itu dimungkinkan dengan seluruh sumber daya yang ada. Itu garis besarnya, dan sebenarnya sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Pertanyaan saya selanjutnya, Lai. Iya. Ini lebih ke idealisme sebenarnya, idealisme demokrasi. Kita memang salut dengan proses-proses yang dilalui bangsa ini. Kalau dulu di 5 tahun lalu kita sepertinya gaduh karena pemilihan presiden, lah kita kita akui. Tapi dengan 3 calon ini kita tidak merasakan lagi ketakutan begitu. Tapi perasaan-perasaan idealisme demokrasi itu tidak muncul karena barangkali ini dikelirkan juga lah nanti. Yang kita sebut tidak muncul karena terlalu kuat juga dukungan pada satu orang, termasuk pemerintah yang dalam tanda kutip cawe-cawe itu kelihatan kok. Misalnya aparat menyebut tidak independen kok gitu. Oke, gini. Jadi dalam tubuh kita ini memang ada, saya Batak, saya juga guru dalam tanda petik, guru yang tidak berijazah.
Karena apa? Tidak ada ijazah dari pemerintah atau SK dari siapapun, tapi orang-orang mendolat saya guru misalnya. Di satu sisi saya kan ayah, Ya. di satu sisi saya suami. Ya. Jadi kalau dikatakan Jokowi nggak mungkin netral, kan dia ayahnya. Ya sebagai ayah dia pasti memberikan petua kepada anaknya. Oke. Setuju ya? Lalu sebagai presiden dia harus netral. Iya, harus netral. Tapi sebagai anak, kalau dia nanti nyoblos Gibran di hari H, gimana? Agak perlu dijawab menurut saya kan? Justru akan ini sesuatu yang salah kalau dia milih bukan nomor 2 menurut saya loh ini ya. Karena kalau anak saya, putri saya nanti nyalek, Ya. terus KTP saya memungkinkan untuk nyoblos dia, ya saya nyoblos dia lah gitu. Nah jadi cawe-cawe itu saya justru mengatakan mulai dari zaman manapun selalu cawe-cawe. Oke. Pak Karno, apa nggak cawe-cawe misalnya dibawa putrinya masih kecil untuk sidang di partai misalnya. Itu kan cara. Lalu kalau kita ukur nggak ada barometernya lah ya. Setuju lah. Karena kita sama-sama juga belajar. Kalau motivator yang sudah handal kan lain. Tapi saya juga mempelajari dan belajar jadi motivator juga ya. Iya, iya lagi. Satu hal dalam kepemimpinan kita tidak bisa menafikan kemampuan dan kualitas pemimpin itu kan ketika dia mampu mengestafetkan kepemimpinan. Yes. Itu artinya kan mempersiapkan generasi setelah dia. Salah satu keberhasilan pemimpin. Keberhasilan pemimpin. Memang kita akui itu harus demikian pemimpin. Tapi ketika misalnya orang atau dirinya sendiri juga disiapkan kan sepertinya jarang. Dan memang ini yang menjadi kita tertawa tapi geli juga begitu. Oh iya, oke gini Liele. Jadi sebenarnya mempersiapkan itu holistik. Oke. Holistik itu artinya gini, misalnya kita punya ideologi. Dari 10 orang kita harapkan semua ilmu kita bisa diserap, bahkan dikembangkan. Tapi dalam proses perjalanan kan tidak semua yang 10 ini bisa jadi. Oke. Ada yang tersebut murid kesayangan, Oke. ada anak kesenangan, dan seterusnya. Bahkan dalam satu keluarga, ada saja anak yang berbeda perlakuan dari ayah atau ibunya. Oke. Ya kan? Jadi sehingga adakah orang yang memiliki anak ideologis sekaligus anak biologis? Barangkali ada. Ada. Jawabannya sedikit atau banyak? Sangat sedikit, ya kan? Nah, Gibran salah satunya itu. iya, Ibu Mega anak ideologis Pak Karno nggak? Iya. Iya, dan anak biologis. Oke. Wah, kita bersyukur sekali ada estafet antar generasi di mana ideologinya dapat, Ya. kebetulan pula anak biologisnya. Tapi menurut saya itu memang itulah privilege-nya. Seperti Mas AHY pernah saya bincangkan, ini cocok jadi pemimpin masa depan. Kenapa? 10 tahun lah dengan mudah masuk ke istana, dengan mudah duduk di depan presiden. Ya. Iya kan? Tentu akan terserap cara-cara dari presiden itu ngobrol, cara-cara dia menjamu tamu. Secara mentalitas juga dia jadi ini ya. Nggak- Lebih siap. Oke, kita terakhir lah karena saya barangkali bangga dengan Lae. Tentu barangkali kita cara pandangnya kan pasti berbeda. Iya, dan harus itu. Jangan sama. mungkin pilihan kita juga berbeda. Iya, mungkin ya. Tapi Tapi pertanyaan terakhir lah. iya lagi. Tentu pemilihan presiden ini pesta politik untuk semua rakyat Iya. agar kita guyup, agar kita happy. Apa pesan lain sebagai motivator agar kita jangan terbelah, apalagi menjelang nanti di Februari 2024 waktu pemilihan presiden itu. Oke, terima kasih Leh. Bagi teman-teman dimanapun berada, harapan saya adalah kalau kita berbeda itu wajar dan lebih sering kok kita berbeda. Nah, kalau kebetulan pilihan kita sama, yuk kita saling bahu-membahu. Oke. Lalu ketika berbeda, mari melihat perspektif bangsa ini dari hal yang lebih besar. Oke. Anda boleh berkampanye di media sosial Anda, di WhatsApp Anda, tapi berkampanyelah menceritakan kelebihan yang didukung. Iya. Potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan terbaik bangsa ini jikalau
yang dipilih adalah dukungan saya. Misalnya, jika Pak Prabowo Gibran terpilih jadi presiden dan wakil presiden 2024-2029, saya yakin terjadi perpaduan antara bangsa yang kuat, yang tough, dengan jiwa-jiwa yang semangat melompat tinggi. Oke. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah teruji ketahanannya, Gibran teruji menggunakan lompatan. Ada banyak potongan-potongan yang bisa dia lakukan. Oke. Sehingga perpaduan itu klop gitu. Nah, nomor 1 dan nomor 3 begitu juga. Jikalau ini terpilih, ini yang akan terjadi. Jika nomor 3 yang terpilih, ini yang terjadi. Sehingga kita adu gagasan, adu ide, dan adu pandangan di masa depan. Karena toh, pemimpin itu kan udah digariskan Tuhan juga. Ya. Ya. Event siapapun itu nanti gitu kan. Itu takdir. Nah, iya. Itu takdir. Kita kan hanya menjalankan proses Baik. dan mencoba menguji keyakinan kita. Seperti saya, keyakinan saya adalah Pak Prabowo Gibran yang menang, ya saya uji dulu lewat ini gitu. Nah, lalu saya berdoa semoga 2024 adalah pemilu yang damai, seperti yang sering kita gambarkan, pemilu yang gembira, happy, menyenangkan gitu. Karena setelah itu juga kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing tuh, mencari rezeki dan memperbaiki ekonomi keluarga. Baik. Laisabam Silaban, Ketua Umum dari Tim Garis Prabowo Gibran. Demikian bincang-bincang kami sahabat Suara Tapian. Thank you.